disayang sama istri. Pas miskin, sakit, ditinggal sama istri. Ada istri, bapak punya istri seperti ini? Punya istri begini? Enggak pak, istri masih tetap sayang. Nabi Ayub ditinggal sama istrinya. Kalau ada istri model begini pak, tambah jadi 2. Supaya dia saingan. Coba kalau 4 dia pak. Tidak marani macam-macam. Kenapa? Ada saingannya. Ngerti kan? Ngerti? Ngerti? Bagaimana mau poligami kau takut sama istrimu? Ini ibu-ibu ada di belakang nih. Bu, besok-besok suami ibu pensiun, sudah tidak punya kerja, jangan kasihan ditinggal. Kenapa? Dia bilang, saya ini setiap pensiun gampang sekali tersinggung. Kok bisa pak? Iya, saya semenjak pensiun kan kerjaan saya tidur-tidur, nonton TV. Adalah itu kucingnya anak saya juga di samping saya tidur-tidur. Lewat istri saya. Apa dia bilang? Ini kucing tidur saja kerjanya, dia tendang. Dia bilang kucing ditendang, saya yang tersinggung. Obat 3 bulan. Yang dulu suka sekali bonceng cewek pakai rem depan. Pakai jaket. Dulu kita pakai jaket, kancingnya di depan. Sekarang dia balik pak. Bonceng cewek, kancingnya di belakang. Masuk tangannya cewek. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit. Kemudian masuk kerja tobat. Baru 3 bulan tobat. Tidak mau diuji. Siapa kok cowok? Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Coba. Dia tanya lagi bapaknya, Mak, kenapa disebut tahun gajah? Dia bilang apa mamanya? Kenapa saya kau tanya, apa gunamu sekolah? Giliran ditanya, siapa yang nyanyi itu Asian Games? Dia tahu semua. Saya dulu waktu kecil cepat sekali kenal sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku memperkenalkannya dengan lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa Nabi terakhir mak? Siapa namanya? Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Siapa namanya ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal mak? Bisa sayap atau Tarakan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Pak manajer atau kepala desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak sarjana, tidak pegawai karyawan. Tapi dari sebaik lagu kita bisa tahu siapa Nabi terakhir, di mana tinggal, siapa bapaknya, siapa mamanya, apa tugasnya. Bahkan sebaik lagi itu kita tahu tauhid. Apa? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Ibu-ibu dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu milenial apa? Yo yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, yo ayo yo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Saya dulu waktu kecil nyanyi juga. Nyanyi, tapi nyanyinya enak. Ibu-ibu juga nyanyi. Saya waktu kecil dulu nyanyinya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu lagu karyawan itu.
Sakit-sakit dahulu di sini, sudah 4 bulan kemudian pulang ketemu istri. Iya, ibu-ibu dulu nyanyi juga, nyanyi dengan dakwah. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga Pak, goyang, tapi cuma kepalanya goyang. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Ada nyanyi, ada nasihat, enak juga perasaan. Sekarang nyanyinya goyang semua. Hancur. Beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ya, kali ini kita mau cerita tentang sisi Nabi. Sayang sound sistemnya tidak terlalu bagus, terlalu menggema, ya belum ketemu rumusnya. Dia lihat dulu catatan bos. Yang pertama, seluruh nabi dan rasul itu dikasih senjata. Ada yang tahu apa senjata nabi? Apa yang tahu? Dari 25 nabi dan rasul semuanya dikasih senjata. Ada yang tahu apa senjata nabi? Apa? Hah? Doa, betul juga tapi belum tepat. Al-Quran belum, istilahnya belum tepat. Apa? Siapa? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Sini bapak, saya kasih hadiah. Cepat pak, cepat hadiah. Woi, sini, nggak boleh menolak, sini bos. Sini, kasih hadiah bos. Ya, sini. Ya, oke. Tapi sebelum jawab itu ada kuis, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Dasat Latif. Ayo, siapa? Tidak tahu. Karyawan yang cerdas harus punya jawaban. Salah atau tidak harus tahu jawaban. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Sebut saja Abdurrahman. Belum tentu mereka tahu ini. Itu namanya kreatif. Oke bos. Apa jawabannya tadi? Apa jawabannya? Mukjizat. Betul sekali. Mukjizat. Nah, hadiah bos. Ambil, enggak boleh tolak. Beda itu uang ustaz dengan uang manajer, beda bos. Barakah njo bos, barakah. Seluruh nabi diberi senjata namanya mukjizat. Saya ulang, dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW semua dikasih mukjizat. Tujuannya apa? Membuktikan bahwa saya nabi. Masih kecil nabi ada juga dikasih, tapi bukan mukjizat namanya. Apa? Irhas. Kelebihan diberikan Allah kepada calon nabi. Nabi dan rasul dikasih mukjizat. Nabi Adam ada mukjizatnya. Nabi Musa ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Salah satu mukjizat Nabi Musa, kalau dia kunci tanah, dia tinju tanah, pak, timbul petir. Kalau dia tinju tanah, pak, petir di langit. Kalau dia berkelahi, dia tinju lawannya, belum sampai tinjunya sudah jatuh lawannya. Ini di kampungku namanya karatedo, karate campur doti. Apalagi mukjizatnya Nabi Musa, dia punya tongkat. Tongkat mukjizat berlawanan dengan ular-ular naga. Nabi Musa kasih jatuh tongkatnya, cep, jadi naga. Dia makan semua ular-ularnya Fir'aun dan tukang sihirnya. Apalagi mukjizatnya Nabi Musa, dia ambil tongkatnya, terkepung Nabi Musa dengan umatnya. Di depan ada laut, di belakang tentara Fir'aun. Allah perintahkan,
Musa. Menggema itu bos, menggema. Saya terganggu dengan sound system. Ya. Nah, ini masukan buat panitia. Kalau ceramah begini, paling enak pakai toa pak. Toa yang bulat. Itu yang kayak di masjid-masjid. Wah itu paling enak ini. Kalau untuk nyanyi dangdut, nah begini. Cocok ini. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak waktu kecil dulu bos. Sekarang anak-anak lagunya pulang-pulangku berbadan dua. Masya Allah. Mukjizatnya Nabi Daud. Mukjizatnya dia kasih masuk tangannya ke tanah, tarik keluar tembaga. Dia kasih masuk lagi tangannya ke tanah, tarik keluar pedang. Kita tarik kepiting. Apa lagi? Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Kebal terhadap api. Dikumpul api, nyala api yang sangat besar, lemparkan Ibrahim. Logikanya pasti hangus. Ternyata Ibrahim keluar kedinginan. Nabi Sulaiman, apa mukjizatnya? Pandai berbicara dengan binatang, memerintah burung, berbicara dengan iblis, bahkan dia perintah itu pasukan jin. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Apa kekayaannya Nabi Sulaiman? 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Ada? Paling dulu orang Bugis kalau kaya pak. Orang Bugis kalau kaya, giginya dia kasih emas. Saya masih dapat itu nenek saya giginya mas. Berapa harganya ini? Dia bilang penjualikan karena banyak juga cincinnya mas. Dia bilang semuanya ini. Apalagi Nabi Isa. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Dia pandai mengobati penyakit kusta. Dia usap saja sembuh. Apalagi mukjizatnya Nabi Isa? Mampu menyembuhkan orang buta. Dia tempel saja tangan di mukanya, sembuh. Apalagi mukjizat Nabi Isa? Bahkan dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah. Kenapa Allah memberikan mukjizat? Untuk meyakinkan umatnya pada saat itu. Dan Allah berikan mukjizat berdasarkan tantangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mendewa-dewakan apa? Sastra. Siapa yang jago bikin syair-syair, maka ditempel karyanya di Ka'bah, lalu dia diangkat menjadi bangsawan. Muncul Nabi dengan mukjizatnya. Satu mukjizat Nabi, jari-jari tangan beliau mengeluarkan air. Kenapa? Saat itu susah air. Perang Khandaq, sahabat mau sholat, tidak ada air, dingin. Nabi bersabda, ambil bejana. Ambil kau bejana, ambil baskom. Nabi keluarkan jari-jari tangannya. Keluar air yang tidak pernah putus-putus, tidak mau habis. Apalagi mujizat Nabi. Kemana beliau jalan, dilindungi oleh awan.
Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi mundur, awan mundur. Nabi tidak pernah disentuh kulitnya matahari secara langsung. Mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quranul Karim. Masih ada mukjizat Nabi satu dititip, nanti dipakai ketika di hari akhir. Apa itu? Syafaat. Itu belum dikasih, nanti di akhirat baru Allah kasih. Apa syafaat? Tambal-tambal atau doanya Nabi yang pada hari kiamat nanti tidak ada yang didengar doanya. Pada hari padang mahsyar nanti tidak ada yang didengar doanya kecuali Nabi Muhammad. Itu syafaatnya Nabi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini dulu yang perlu kita tahu. Yang kedua, kenapa disebut tahun gajah? Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Nabi lahir hari Senin. Kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi pun wafat hari Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12. Sama lahirnya, sama wafatnya. Saya ulang, Nabi itu lahir dan wafatnya sama. Hari Senin sama-sama Senin. Tanggal 12 sama-sama tanggal 12. Rabiul Awal sama-sama Rabiul Awal, cuma beda tahun. Nabi lahir tahun gajah, Nabi wafat 11 tahun setelah Hijriah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang bisa jelaskan? Ada? Ada yang bisa jelaskan? Saya kasih hadiah lagi. Ada? Tidak ada? Hai. Bagaimana Bapak mau ikuti saja Nabi kalau tidak tahu? Disebut tahun gajah, kenapa? Ada raja yang sombong, namanya Abraha, pongah. Dia cemburu lihat Mekah. Kenapa? Tiap tahun orang-orang Arab datang ke Mekah. Maka Abraha sebar intel. Kau cari apa sebabnya orang-orang Arab semua ke Mekah tiap tahun. Usut punya usut. Lapor. Kenapa Tuan Raja? Lapor Tuan Raja. Kenapa? Apa hasil investigasimu? Oh, ternyata di Mekah ada Ka'bah, bangunan suci yang mereka orang Arab datang memujanya. Maka Abraha bikin Ka'bah juga yang besar seperti yang ada di Mekah, tapi lebih mewah. Dengan harapan orang Arab tidak ke Mekah tapi datang ke negerinya Abraha. Apa boleh buat? Tetap tidak ada yang ke negeri Abraha, tetap datang ke Mekah. Abraha marah, bikin pasukan, hancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab tidak ke Mekah, dia datang ke negeri kita. Bentuk pasukan berkendara gajah datang ke Mekah dengan tujuan apa? Hancurkan Ka'bah. Tapi apa boleh buat? Allah punya kehendak. Akhirnya apa? Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah hancurkan pasukan Abraha. Dia berkendaraan gajah dengan cara apa? Turun burung ababil membawa batu bara, batu yang sangat panas. Kira-kira kalau sekarang batu bara kali ya. Batu yang sangat besar dan panas. Dia jatuhkan burung ababil ini di atas pasukan Abraha. Akhirnya hancur berantakan pasukan Abraha yang pada saat itu pakai kendaraan gajah. Maka disebut tahun gajah. Nah, kalau Bapak ditanya sama anak kenapa disebut tahun gajah, sudah bisa jelaskan tak? Jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Nah, jadi Nabi lahir dan wafat sama tahunnya, sama tanggalnya, sama bulannya, sama harinya. Jadi bapak-bapak kalau ada yang ulang tahun bulan 12, hati-hati bos. Coba lihat orang meninggal Pak, coba lihat keluarga yang meninggal atau teman dekat-dekat ulang tahunnya itu. Coba lihat. Jadi bapak yang ulang tahun akhir November, hati-hati bos. Ya mau dia apa? Semua kita mati. Semua kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya, polisi, tentara, dokter, deputi, manajer, ustaz. Di belakang sedikit bos.
Ya siapa yang ceramah kalau Ustaz duluan mati? Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Tuh, yang ketiga yang perlu kita bahas. Nabi kita teladani dari segi apa? Sebagai karyawan. Mari kita lihat, saya ingat-ingat sejarah Nabi dulu. Pertama, Nabi itu tidak pernah makan kecuali barang halal. Jangankan sedekah, jangankan hadiah, sedekah saja Nabi tidak mau makan. Sedekah Nabi tidak mau makan. Suatu kali ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Dia agama Nasrani, mau masuk Islam. Dia jalan kaki dari Turki. Mesir. Dari Mesir jalan kaki ke Madinah. Jalan kaki, Pak. Sampai di Madinah. Diberitahu sama pendetanya, Salman, kau datang ke Madinah, saya dengar di sana sudah ada nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, satu, dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda kenabian di belakangnya. Pergi Salman jalan kaki ke Madinah. Sampai di Madinah dia cari mana ini Muhammad. Dia dapat. Nabi lagi cerita-cerita dengan sahabat. Datang Salman. Dia bawa kurma satu piring. Dia bawa kurma. Lalu berkata Salman, Tuan, ini sedekah. Silakan Anda nikmati. Sahabat ambil kurma, dia makan. Sahabat yang lain ambil. Nabi ambil satu biji. Begitu mau dimakan, mau masuk mulut Nabi, Nabi bertanya kembali, apa ini tadi, Dek? Sedekah. Nabi simpan kembali, tidak jadi dimakan. Dalam hati Salman, ciri kenabian, tidak makan sedekah. Pulang. Besok datang lagi Salman, bawa kurma. Tuan, ini ada hadiah. Nabi berkata, apa? Hadiah. Lalu Nabi mengambil, dimakan. Salman berpikir, tidak makan sedekah, makan hadiah. Ini tanda kenabian yang kedua sudah ada. Penasaran Salman, dia cari tanda kenabian tiga. Apa itu? Dia cari tanda kelahiran, tanda lahir di belakangnya. Nabi tahu, dia singkapkan, dia punya baju kelihatan. Tanda kenabian, baba. Tahu baba? Tahu baba? Tahu? Apa bahasa Indonesianya baba? Hah? Tompel. Tompel itu di sini, Bos. Hah? Apa? Tidak ada bahasa Indonesianya baba. Bahasa Indonesianya baba, ya baba. Begitu Bapak bilang baba, orang sudah tahu. Akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Nabi jangankan barang haram, jangankan barang subhat, jangankan sedekah, hadiah saja. Sedekah, hadiah, hanya Nabi hanya memakan hadiah, sedekah pun tidak. Yang nyata-nyata sedekah itu halal. Berarti kalau kita mau contoh Nabi, jangan memakan barang yang haram. Mana haram? Bisa jadi pegawai. Jam kantor jam 8 sampai jam berapa? Hah? Jam 6 sore. Bapak bolos 2 jam. 2 jam itu sudah masuk haram. Kenapa? Bapak digaji misal 6 jam, lalu cuma masuk 4 jam, 2 jamnya tidak boleh Bapak terima gajinya. Bisa? Bisa? Ini jangankan gaji Ustaz, lem saja dikonsumsi. Lem pox. Ada ngelem. Dia campur lem tikus. Beleng-beleng. Yang mama kau campur lem Korea. Kalau kau lem Korea kau campur, ndak mau tak buka mulutmu itu. Jangan suka makan haram.
narkoba, haram. Bapak, mereka menghancurkan Islam di Indonesia dengan cara apa? Perang? Tidak berani, Pak. Kenapa? Kita orang Islam, ada musuh yang coba ganggu agama kita. Kita tidak takut mati. Kenapa? Ada semangat jihad, jatah gratis masuk surga. Orang kalau jihad, Pak, tidak ada takutnya, Pak. Orang jihad tidak takut mati. Tapi kalau jihad bela agama, mati syahid, masuk surga. Makanya mereka takut melawan kita dengan apa? Perang. Maka dia hancurkan kita dengan cara apa? Masukkan narkoba. Saya baru-baru datang ceramah di Samarinda, Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Samarinda. Saya tanya, Pak Kalapas, pelanggaran paling banyak di sini apa? Yang masuk penjara 65% narkoba. Saya ke Balikpapan, tanya Kapolresnya, apa tindak pidana paling besar di sini? Narkoba. Begitu juga di Tarakan, paling banyak narkoba. Daripada coba lihat, Pak, itu narkoba. Di Quran sudah menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hamar, ada itu, rijsun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi anak muda sekarang, Pak, nanti dia bilang gaul kalau pintar teler. Kalau tidak bilang teler, cemen lumen, kampungan. Masa baru satu botol teler, nggak gaul lumen. Masa baru satu botol teler, itu teman kita luar biasa sampai masuk di got. Beleng-beleng. Lem. Mabuk setengah, dia ambil motor. Bayangkan kalau mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kok cowok. Begitu dia tabrak listrik, dia berdiri dulu. Kurang ajar. Siapa yang kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah beleng-beleng. Makanya anak muda, silakan jadi anak gaul, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong, silakan. Tapi jangan dekati minuman keras. Dulu waktu saya SMA kuliah, kalau temanku sudah tuh yo saweran 5.000 cari teman, 10.000, 30.000, cukup 150. Apa dibeli? Nggak usah vodka, mahal, nggak cukup. Apa? Tua jika jirigen, tos, mabuk. Tiba-tiba ada penggerebekan, dapat sama polisi. Lari, tembak peringatan. Lari lagi, tembak 2 kali. Lari lagi, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya polisi, kenapa bapak selalu tembak kaki, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok, Ustaz. Saya yakin tidak ada narkoba di sini. Tidak ada ngelem. Tapi saya curiga rokok. Pak, bapak kalau cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Serius, Pak. Pak, tolong carikan saya hadis, riwayat yang menjelaskan Nabi duduk-duduk sambil nunggu sahabat sambil merokok. Biasa itu orang merokok, Pak, saya lihat kayak orang kurang kerjaan. Bahasa di kampungku beleng-beleng. Coba lihat orang merokok, Pak. Itu aja dia kerja 10 menit. Isap, buang. Isap, buang. Sekali-kali isap, kunyah.
Gini, bos, begini bos. Sayang itu 15.000 kok punya sampai habis. Dan kami kasihan ini tidak merokok, sangat cepat kena pengaruhnya. Namanya perokok pasif. Menurut ahli paru, ahli penyakit pernapasan, kita yang tidak merokok ini paling gampang kena serangan daripada yang merokok. Maka tolong yang merokok jangan rusak kami. Bapak tidak punya, kami tidak punya salah sama Bapak. Tolong lindungi kami. Janganlah kau merokok dekat-dekat kami. Lalu bagaimana jalan keluarnya Ustadz? Jalan keluarnya, Bapak kemana-mana merokok, bawa kantong plastik. Gimana caranya? Isap. Ambil kantong plastik. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Bos, halo, Bapak saya doakan berhenti merokok. Niatlah Pak, niat. Ya Allah, saya cinta kepada Nabimu. Nabimu tidak merokok. Saya ingin mencintai Nabimu dengan mengikuti meneladaninya. Saya berhenti merokok. Doa, ya Allah, saya tidak bisa berhenti tanpa pertolonganmu. Bantu dan tolong saya Allah. Mudah-mudahan saya bisa berhenti merokok. Dengan syarat, setelah saya berhenti merokok, saya tabung uangku, saya pergi umroh, ziarah ke makam Nabi. Masa Allah tidak kabulkan bos? Ada yang bilang, Ustadz, saya tidak bisa berhenti merokok. Kenapa? Kalau saya tidak merokok tidak jalan otakku. Bale-bale. Buktinya Ramadan jalan di otakmu bos. Berhenti ya. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Kenapa doaku tidak diijabah Allah? Saya sudah 3 tahun berdoa tidak dikabulkan. Saya tanya, Bapak merokok? Merokok Ustaz. Itu sebabnya. Apa hubungannya? Bukankah rokok itu haram? Berbuat haram membuat doa kita tidak diijabah Allah. Siapa bilang haram? Bapak ke Timur Tengah. Mana ada ulama bilang makruh? Bapak ke Timur Tengah, Saudi, Mesir, Iran, Turki, Maroko, semua bilang haram. Hanya ada sebagian di Indonesia yang mengatakan makruh. Usut punya usut, ternyata dia juga merokok. Jangan marah ya, jangan marah. Jangan marah ya. Coba lihat Bapak ke bandara. Saya biasa kasihan lihat itu perokok. Pernah lihat bandara? Pernah ke bandara? Coba lihat itu perokok Pak. Diasingkan. Dikasih tempat sendiri. Tidak boleh ganggu orang lain. Di mana tempatnya merokok? Kayak bele-bele. Kota-kota, disitulah dia sendiri. Kayak bele-bele ini. Ya, jangan marah Pak ya, jangan marah. Satu, Nabi tidak pernah mengkonsumsi barang-barang haram. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, berhentilah merokok. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Ya, amin. Berikutnya, ya, ini kisah lagi. Nabi penuh dengan masalah. Tidak adalah orang yang tidak punya masalah. Coba dengar kisah Nabi. Nabi baru 2 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Artinya Nabi lahir sudah yatim. Bersama ibunya cuma 2 tahun 4 hari. Diambil oleh kakeknya. Bersama kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun saja meninggal lagi kakek beliau. Diambil sama pamannya Abu Thalib. Dipelihara sampai besar. Nabi diangkat menjadi rasul. Paman beliau Abu Lahab sangat membencinya. Bayangkan Pak, bapak tinggal anak yatim piatu. Ada paman, ada saudara bapak, tokoh masyarakat, kaya, disegani. Justru paman kita itu yang mengusir kita dari kampung halaman. Nabi pergi ke Taif dengan harapan di Taif dapat pertolongan. Justru di Taif Nabi dihina. Akhirnya apa? Dilempari satu kampung. Nabi dilempar satu kampung. Masya Allah, rumah beliau dikasih di depan rumah beliau tai onta, duri. Auzubillah min zalik. Nabi penuh dengan masalah.
Apakah Nabi putus asa? Apa pernah Nabi kita dengar Nabi galau? Pernah enggak Bapak Ibu dengar Nabi pernah galau? Nabi pernah stres? Tidak. Nabi ada masalah tapi tidak pernah galau. Kita ada masalah, stres. Bahkan ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah ini. Apa masalah, Pak? Gajian sudah pasti, Pak. Masalah kita, contoh, bapak-bapak, istri cantik. Bapak kira bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina kawan. Malu lagi kita. Duluan kau saja dek, nanti kita ketemu di gedung. Kenapa? Jelek. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri, masalah. Kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Banyak istri, masalah. Ditelepon teman kita. Woi, Dasat, cepat kau kesini ke pasar. Ada istrimu baku tarik rambut, istri muda, istri tua. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Berarti bukan masalah itu masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa Boy, Bapak tahu juga Pegadaian. Rasulullah ketika ada masalahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau ambil wudhu, hadap kepada Allah. Begitu ada masalah Nabi, ista'inu bis-sabri was-salah, sabar dan sholat. Bapak-bapak, saya tahu ada masalah. Apa masalah di sini? Tidak boleh bawa istri. Sementara pengantin baru. Tekanannya spandingnya 220. Tidak bisa lewat cewek cantik saja langsung. Akhirnya apa? Laki-laki dikira perempuan. Hidup penuh dengan masalah. Pak, apa ada orang tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Dulu Bapak sebelum kerja di sini apa masalahnya? Hah? Sebelum kerja di perusahaan ini apa masalahnya? Pengangguran. Cari kerja. Sudah kerja di sini selesai masalahnya. Muncul masalah baru. Apa? Kesepian. Iya. Itu masalah. Dibawa istri ke sini, muncul masalah. Apa masalah? Dipecat. Iya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustadz, kita kira tidak ada masalah. Ceramah tidak ada mic. Sound system jelek, masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini manajer, deputi, tidak ada masalah. Masalahnya banyak, Pak. Apa? Terjadi kerusakan, deputi yang tanggung. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah tidak membebani kita jalan keluar yang berat. Allah cuma minta ketika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bapak lihat ini, Bapak penuh masalah ini. Dua saja Allah minta. Satu, sabar. Dua, sempurnakan solatmu. Mau tahu manusia paling sabar? Kira-kira siapa, Pak? Manusia paling sabar. Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa Nabi yang paling sabar? Siapa, Pak? Hah? Nabi Idris. Betul juga tapi belum tepat. Siapa? Hah? Hah? Ayub, Bapak yang baju merah. Sini, Pak. Sini saya kasih hadiah, Pak. Cepat, tidak usah malu-malu. Nanti saya kasih kalau saya turun. Dilarang menolak hadiah, marah Allah. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah, bi ahlil badri ya Allah. Nabi Ayub, Pak, manusia paling sabar. Bayangkan, kaya, banyak hartanya, dihancurkan oleh iblis. Habis, perkebunan terbakar, peternakan mati semua. Datang iblis. Ayub, sudahlah, tidak usah kesembah lagi itu Tuhanmu. Tuhan apa itu? Dia hancurkan semua kekayaanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Betapa banyak orang dari lahir sampai sekarang tidak pernah kaya. Coba. Iblis tidak putus asa. Mati lagi anaknya. Datang lagi iblis. Yub, sudahlah, hartamu sudah habis. Sekarang anakmu lagi diambil Tuhan. Berhenti kau beribadah. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari pengantin sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sampai punya anak. Selesai ngomong gini, ada mahasiswa saya, dia bilang, iya Ustadz, saya juga ini sudah hampir 25 umarku sudah tidak punya anak. Saya bilang, bagaimana kau mau punya anak? Nanda ada istrimu sota. Tapi banyak juga sekarang, Pak, tidak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Ayub alaihissalam tidak sedih, goda lagi, apa? Sakit, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Datang lagi iblis. Ayub, sudahlah kau sembah itu Tuhanmu. Tadi kau kaya jadi miskin, tadi ada anakmu jadi hilang, sekarang lagi kau sakit. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya pernah sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal sakit, tidak pernah rasakan kesehatan. Saya alhamdulillah 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Coba bayangkan. Iblis datang lagi. Istrinya, bang, capek lu saya capek sudah saya mendampingi kamu. Saya suruh kau berdoa, kau tidak mau. Saya tinggalkan kau bang. Saya capek ngurus kamu. Kata Ayub, janganlah kau tinggalkan saya. Sayangilah saya ini. Saya lagi sakit. Masa kamu tinggalkan saya? Kata istrinya, cau nak. Capek sudah saya urus kamu. Tinggal, ditinggal. Ayub alaihissalam, silakan kau pergi. Tapi besok-besok kau pulang, saya hukum kau cambuk 100 kali. Bayangkan Pak. Kaya, sehat, disayang sama istri. Pas miskin, sakit, ditinggal sama istri. Ada istri, bapak punya istri seperti ini? Punya istri begini? Enggak Pak, istri masih tetap sayang. Nabi Ayub ditinggal sama istrinya. Kalau ada istri model begini Pak, tambah jadi 2. Supaya dia saingan. Itu perusahaan itu kalau monopoli sendiri kan dia egois. Semau-maunya. Coba kalau 4 dia Pak. Enggak marani macam-macam. Kenapa? Ada saingannya. Ngerti kan? Ngerti? Ngerti? Bagaimana mau poligami nak kau takut sama istrimu? Masa ada laki-laki sini takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ada laki-laki takut sama istri. Gaji kita semua diambil, dicicilkan rumah, dicicilkan mobil, biar Rexonanya kita juga belikan. Masa kita takut sama istri? Cerita itu. Berhenti kau takut sama istri. Nabi Laura, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Apaan saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam ditinggal istrinya. Lalu setelah Ayub sehat, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya. Coba istri macam ini kan bikin jengkel Pak. Kita kaya dia datang.
Kita miskin ditinggal, kaya lagi datang lagi. Apa Ayub tidak memaafkan istrinya? Tetap dimaafkan istrinya. Pemaaf. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ada di belakang nih. Bu, besok-besok suami ibu pensiun, sudah tidak punya kerja, jangan kasihan ditinggal. Itu suami kalau sudah pensiun, peka perasaannya Pak. Penyakitnya nama post power syndrome. Itu kalau orang tadi dari manajer, deputi, tiba-tiba pensiun, gampang tersinggung. Sampai ada jamaah di Makassar, bapak-bapak dia bilang, Ustaz, apa doanya supaya tenang perasaan? Kenapa? Dia bilang, saya ini setiap pensiun gampang sekali tersinggung. Kok bisa Pak? Iya, saya semenjak pensiun kan kerjaan saya tidur-tidur, nonton TV. Adalah itu kucingnya anak saya juga di samping saya tidur-tidur. Lewat istri saya. Apa dia bilang? Ini kucing tidur saja kerjanya. Dia tendang. Dia bilang kucing ditendang. Saya yang tersinggung. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ketika ada masalah, sabar. Ada yang curhat. Ustaz, saya ini kan pekerja tambang. Saya paling sekali 4 bulan baru pulang. Ternyata istri saya selingkuh Ustaz. Istri saya kasar Ustaz. Padahal saya ini baik. Sholat saya baik. Puasa Senin Kamis. Tidak pernah lalai saya punya sholat. Kenapa istri saya kasih gitu saya Ustaz? Saya jawab, Pak, Bapak siapa? Dia sebut namanya. Bapak Alim. Alhamdulillah Ustaz, sholat saya tidak pernah putus. Alhamdulillah akhir-akhir ini saya Senin Kamis. Alhamdulillah saya rajin ngaji. Tapi kok bisa istri saya gitu Ustaz? Oh ya, saya tanya, Pak, kira-kira soleh mana Bapak dengan Nabi? Ya Nabi lah Ustaz. Kira-kira taat ibadah Nabi dengan Bapak mana? Ya Nabi lah Ustaz. Bapak punya dosa Nabi atau Bapak? Ya Nabi tidak punya dosa Ustaz. Mana lebih makbul doa Bapak dengan Nabi? Nabi Ustaz. Apa kira Bapak Nabi tidak punya masalah? Nabi pun punya masalah. Apalagi kita yang baru taubat 3 bulan, yang dulu suka sekali bonceng cewek pakai rem depan. Pakai jaket. Dulu kita pakai jaket, kancingnya di depan. Sekarang dia balik Pak. Bonceng cewek, kancingnya di belakang, masuk tangannya cewek. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit. Kemudian masuk kerja tobat. Baru 3 bulan tobat. Tidak mau diuji. Siapa kok cowok? Nabi manusia mulia. Tidak ada dosa sekalipun. Tidak pernah merugikan orang. Apa tidak ada masalahnya? Tidak. Nabi penuh dengan masalah. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah difitnah selingkuh. Dalam rumah tangga pernah 3 hari 3 malam tidak makan kecuali minum air. Sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Dalam rumah tangga penuh dengan masalah. Dalam masyarakat beliau dihina, diusir. Dalam keluarga beliau dihina, diusir keluar kampung oleh pamannya. Nabi itu bos. Apalagi kita sholatnya hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khatib khutbah dia tidur. Jelas pasti ada masalah. Perbaiki sholat. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa ini setiap saya usaha bangkrut? Saya buka warung, rugi. Saya jadi rental mobil, dicuri mobil saya. Sholat enggak? Enggak Ustaz, itu sebabnya. Pak, mau baik hidup, perbaiki sholat. Insya Allah sholat baik, aman. Ya, enggak usah lihat itu, lihat saya saja Pak. Sholat baik. Kalau Bapak sholatnya baik, kecil. Halo, saya mau tanya, siapa yang punya dunia? Bapak datang kerja dari sini, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, datang cari nafkah di sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya dunia saya baik Ustaz. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Ayo jawab. Siapa punya dunia? Allah. Artinya apa? Tidak mungkin dunia kita raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh,
Saya akrab dengan Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya datang ke Samarinda. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ustadz Dasat, gimana kabar? Baik, saya lagi di Samarinda ini Pak Gub. Oh ya, terus? Saya mau cari-cari teman dan keluarga yang ada di Samarinda seberang, tapi tidak ada mobil saya. Tenang Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta sih, tapi tidak ada masalah. Tunggu. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat, kau bawakan mobil. Kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 86. Sudah. Setengah jam kemudian datang ajudan. Bawa mobil, full tangki, lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Samarinda. Sebaliknya, ada pegawai dari sini ke Samarinda, tidak kenal Isran Nur, tidak pernah ketemu, nama tidak pernah didengar, muka tidak pernah dilihat. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Pak, perantau. Boleh pinjam mobilnya Pak? Siapa kira-kira di telepon Pak Isran? Siapa? Kapolres. Tangkap, penipu, tidak pernah kenal. Saya tidak tahu, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga dengan Allah. Tidak pernah Bapak sholat. Sholat hari Jumat, paling terlambat datang. Ngambil sendalnya orang. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Saya sudah capek dengan penyakit ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Perbaiki sholat bos. Kecil buat Allah. Contoh lagi. Pak Deputi, apakah namanya pangkatnya di sini paling tinggi? Hah? Manajer. Anggaplah paling tinggi manajer di sini. Panggil security. Security, langsung lari Pak. Biar dia pegang itu kue, dia pegang jalan kote. Siap perintah. Itu lagi langsung siapa perintah Pak? Kira-kira ada ndak manajer dipanggil manajer, panggil security. Security, tunggu Pak, Bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang kok dikasih pindah kok cilaka. Ya. Allah, coba lihat, Allah yang memiliki segala-galanya. Panggil, hayya 'alas shalah. Apa kata Bapak? Tunggu. Hebatnya tahu Tuhannya disuruh menunggu. Manajer saja marah kalau Bapak suruh tunggu. Contoh lagi. Bapak punya karyawan, dibelikan handphone. Nah, handphone nih. Kalau saya butuhkan kamu, jawab ya. Kasih. Ditelepon pagi, cik, tidak dijawab. Telepon siang, di reject. Telepon asar, tidak dijawab. Telepon maghrib dimatikan. Kira-kira bagaimana marahnya Bapak? Kurang ngajar kau ya. Saya belikan kau HP supaya kau jawab. Kenapa kau tidak jawab HP-ku? Sini tuh HP. Pecat kau. Masih mau. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, Allah kasih segala-galanya. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Sini. Salat, hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup Bapak susah. Mau hidup bahagia Pak, perbaiki salat. Salat baik, kata anak gaul di Jakarta, kelar hidup lu bro. Tapi kalau ndak sembahyang kok jelek, pengangguran, bau mulut, ndak terkenal, ndak sholat lagi. Kacilaka. Ada yang bilang begini, saya sudah sholat Ustaz, rajin sholat, kok hidupku sengsara. Tidak niat, kok sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, ndak ikhlas kok. Saya sholat Ustadz, kenapa hidupku penuh masalah? Betul Bapak sholat, tapi sholatnya tidak semangat dan main-main. Tidak semangat Pak. Mulai wudhu sudah main-main.
Wudhu sambil terima telepon. Ya, berapa dijualkan? Tawarlah kau. Itu sambil wudhu itu. Ayo, itu sudah main-main. Begitu sholat tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Siapa ajar kau sholat pantat garuk-garuk? Ada juga sholat Pak kayak ditiup angin. Ada juga yang lebih semangat Pak. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Yang ketawa seru sini bos. Pantas hidup kita susah. Kita masih main-main sholat. Allahu Akbar. Tadi uang 50.000. Beli bakso 30.000. Beli pulsa 15.000. Mana ini 5.000? Allahu Akbar. Di mana saya simpan? Allahu Sami Allahu liman. Allah belum dia dapat. Di mana ya? Dia kantongnya pun diperiksa. Itu sambil sholat itu. Begitu. Assalamualaikum. Oh di bawah kantong. Allahu Akbar. Rakaat kedua masih husu. Rakaat ketiga, di mana kunci motor? Di mana kunci motor? Begitu mau masuk rakaat keempat, wah, nempel di motor. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Iya, Bapak ketawa karena pernah mengalami toh. Mana Pak? Dia sholat Ustaz, tapi celananya yang dipakai kencing berdiri. Ini banyak suka kencing berdiri di sini. Nabi jelaskan, jangan kau kencing sambil berdiri, jangan kencing menghadap kiblat, jangan kencing membelakangi kiblat, karena kencing seperti itu adalah kencing bersama dengan setan. Tapi kita kencingnya Pak, tengah hutan, menghadap mobil. Masih ada 1-2 tetes, dates saja. Apa kok kan date? Jadi bagaimana Ustaz kalau tidak ada air? Fikih mengajarkan kalau tidak ada air ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Daun kedua gosok ke atas. Daun ketiga gosok ke bawah. Jangan begini. Tambah hancur kalau kau begini, tambah hancur. Dengan catatan periksa baik-baik dulu bos. Jangan sampai ada cambulu-bulunya. Ih, kenapa bengkak? Oh saudara-saudara sekalian, baju yang kita pakai sholat, usahakan baju khusus dipakai sholat. Jangan sampai baju kita itu juga kita pakai ke toilet, itu juga kita pakai main futsal, itu juga kita pakai lagi sholat. Bukan salah, tapi itu bukti bahwa Bapak main-main sholat. Apalagi sholat pelajari ilmunya. Jangan sampai Bapak sudah 30 tahun sholat tidak pernah belajar fikih. Dia sholat, begitu dilihat orang kasih goyang tangannya, dia kasih goyang juga. Iya. Dia lihat sampingnya, ini sudah tua. Akhirnya dia lebih kencang. Saya tanya kenapa lebih kencang? Dia bilang ini sudah tua, sudah lobet. Saya masih full cas. Tidak boleh. Bagaimana sholat kita mau baik, ada faedah kalau kita tidak tahu sholat fikihnya. Dia lihat orang takbir, Allah. Ada orang saya takbir begini Pak. Saya tanya kenapa dia begini? Dia bilang saya tulis Allah. Oh iya. Mana dalilnya? Tidak ada. Bisa juga saya terima salah. Allahu Akbar 3-0. Ada juga yang takbir Allah. Kenapa begini? Dia bilang satu Tuhan. Tidak boleh. Ya, belajar. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun kita tidak tahu tata cara pelaksanaan sholat yang baik. Nah, perbaiki sholat, insya Allah selesai masalah dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Masa dari sopir mobil dump truck bisa jadi manajer? Banyak orang-orang hebat awalnya dari cleaning service. Kalau Allah yang mau,
Tidak ada yang mustahil buat Allah. Kalau Allah yang menolong bapak, kecil kekuatan manusia. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Bisa. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Apalagi kalau sholat kita baik, insya Allah Allah berikan apa yang kita mau. Kalau tidak dikasih, percaya bahwa apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kalau Allah tidak tahu, Allah tidak kasih, sangka baiklah, berarti mobil itu tidak baik buat kita. Sudah sholat dengan baik, tidak pernah mengganggu orang, tiba-tiba caleg tidak terpilih. Percayalah bahwa bukan itu yang terbaik. Saya tamat SMA, daftar tentara Pak. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ternyata saya tahu jawabannya. Saya jadi ustadz pakai baret merah, baret putih. Temanku yang lulus waktu itu jadi polisi, sekarang sudah satu bunga-bunga. Dia di Polda Sulbar, Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih karena jadi ustadz. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai semua. Jadi bapak dilempar di pulau ini, jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik buat bapak. Setengah mati saya sekolah, insinyur S2. Ya Allah, kok tempatku buruk begini, terisolasi kayak Nusa Kambangan. Bersyukur Pak, itulah yang terbaik. Yang menjadi celaka, kalau bapak sudah kerja di sini, tidak punya fasilitas berdosa, lalu bapak tetap buat dosa, tidak pernah ibadah, itu paling sial. Apa enaknya tempat di tempat ini Pak? Apa istimewanya tempat seperti ini? Uang terpelihara. Tidak bakal pergi nonton bioskop. Tidak ada pergi makan warkop. Duit gaji kita tinggal. Apalagi tidak ada cewek berkeliaran. Coba kalau bapak di Makassar, baru 10 menit 10 pasang paha. Kelihatan semua Pak. Mulai yang mulus sampai yang banyak bautnya. Ada semua Pak. Kalau di sini, mana bapak pernah lihat perempuan kelihatan dadanya? Enggak toh. Kecuali bapak share di Google. Itu berarti memang mentalnya sudah rusak. Itu enaknya tinggal. Berarti itu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk kepada Allah. Bersangka baiklah. Tamat SMA saya juga daftar dokter. Saya ikut UMPTN 3 kali Pak. Saya bimbingan tes. Waktu itu tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Nilai saya terbaik 2. Saya puasa, niat nasar. Kalau saya lulus, saya puasa 7 hari. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Begitu pengumuman, tidak ada namaku. Saya protes, ya Allah kenapa kau takdirkan saya tidak jadi lulus? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Allah luluskan saya jadi ustadz. Ternyata ustadz juga dokter. Kalau dokter klinik, dia mengobati jasmaninya. Ustadz Dasat mengobati rohaninya. Dan alhamdulillah, orang nanti di akhirat tidak masuk neraka gara-gara sakit jasmani. Kenapa masuk neraka? Saya penyakit kusta Tuhan. Nah, enggak. Kenapa masuk neraka? Ada 4 sariawanku. Tidak. Kenapa masuk neraka? Saya dengki. Kenapa masuk neraka? Saya sombong. Kenapa masuk neraka? Saya takabur. Itu ustadz punya obat. Alhamdulillah, saya tahu jawabannya. Kenapa saya jadi ustadz? Kenapa tidak jadi dokter? Waktu saya kuliah, karena saya waktu itu lulus di Sospol, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya pulang kuliah. Tabrakan, berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah tahu. Kira-kira kalau bahasanya malaikat, Dasat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat saja di YouTube, di handphone ada orang tabrakan berceceran darah, kayak mau pingsan saya Pak.
Allah tahu yang terbaik. Teman saya yang jadi dokter sekarang tugas di Kepulauan Aru. 3 tahun yang lalu mau lebaran saya tanya, "Dok, pulang lebaran?" "Tidak Ustadz." Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tua. Mahal Ustadz, 16 juta tiket. Saya satu keluarga bisa puluhan juta baru sampai PP. Saya langsung bersyukur, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz. Kemana-mana dibayarkan saya punya tiket, Pak. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Allah kasih yang terbaik. Jadi Bapak tinggal di sini, itulah yang terbaik. Jangan sangka buruk. Apa kira Bapak tidak berjihad di sini? Ini jihad. Jangan pikir jihad itu perang ke Palestina. Perang melawan orang-orang kafir menghina Islam. Itu puncak jihad. Bapak cari nafkah. Tinggalkan Jawa. Tinggalkan Kalimantan. Tinggalkan Sulawesi. Datang ke sini karena tanggung jawab. Tidak tega lihat anak kelaparan. Tidak tega lihat istri tidak punya perhiasan. Merantau datang ke sini. Gaji dipegang. Gaji kita irit supaya anak kita sekolah baik. Supaya istri kita punya perhiasan. Itu Bapak jihad. Dengan catatan sholat. Kalau tidak sholat mati sia-sia semua itu bos. Ada yang bilang tidak penting sholat. Yang penting hatimu dong. Kalau ada yang bilang hatimu saja baik, tolong tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya. Tapi beliau tetap sholat. Nah, alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin sholat semua. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh ini masjid Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Masya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di masjid, jamaah di apa itu namanya? Asrama mes. Yang penting jamaah. Di kantor tidak bisa ke masjid karena pekerjaan numpuk. Jamaah dengan teman kantor. Di kantor panggil, ayo sholat kita berjamaah 2. Dibilangin orang kita soalim, biar dia dapat dosa, kita dapat amal. Soalim, dia tidak apa-apa. Kampungan, saya dulu waktu sekolah pergi ke masjid sholat, dia bilang temanku, kampungan lu men. Saya bilang biar nih daripada kau tidak ada kampungmu. Yuk. Kenapa kita malas sholat berjamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau kamu manajer umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah di masjid, kasih bonus 500.000. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 2 sudah penuh masjid. Kenapa? Dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid berjamaah? Karena dia tidak tahu pahalanya. Kalau Bapak tahu pahalanya, kata Nabi, kalau kau lihat pahalanya, kau akan datang ke masjid walau kau dalam keadaan merangkak, ngesot. Apa pahala berjamaah? 1, Bapak wudhu dulu, lalu ke masjid, melangkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau Bapak punya rumah, dari mes ke masjid 200 meter, PP 400 meter. Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri, dosa kecilnya dihapus. Apalagi pahala berjamaah. Semua materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, dia akan jadi saksi. Tanah, tegel, rumput. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika kita sholat berjamaah di masjid, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah, supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat. Itulah juga sebabnya ulama mengajarkan, Nabi mengajarkan, kalau kau pergi salat, usahakan lain jalannya waktu pergi, lain juga jalannya waktu kau pulang. Jangan juga salah paham. Sudah dengar hadis ini, oh dia pergi kampung dulu, baru dia datang. Sudah selesai orang sholat bos, beleng-beleng namanya itu. Apalagi keutamaan sholat berjamaah, lipat 27 kali. 1 kali sholat di masjid, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. 1 kali sholat di masjid, 27 kali Bapak sholat di mes sendiri baru sama. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau hujan, gerimis, debu, Bapak ke masjid, basah bajunya,
baju yang basah itu nanti seperti mantel melindungi Bapak agar tidak disentuh api neraka. Tidak usah cemas kalau basah bajunya Pak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar ceramah begini, dia mau ke masjid, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buang mantelnya, dia pergi beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada yang disebut doa bersama. Ini ada lagi nih. Doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan kita masuk neraka, bos? Yang tidak mau jabat tangan, coba bagaimana tersinggungnya. Apakah Nabi begitu? Selesai sholat, selesai berdoa, lalu orang jabat tangan, Bapak tidak mau. Bagaimana perasaan orang yang mau jabat tangan sama Bapak? Itu namanya sombong. Kita hanya gara-gara jabat tangan kita bilang sesat masuk neraka. Di masjid ada doa bersama. Ya, barangkali Bapak dosa banyak, tidak tahu berdoa, ada imam paham agama, dia mengaminkan, di belakang anak yatim, orang miskin teraniaya, alim ulama baca doa. Masya Allah, gara-gara doanya alim ulama, semua orang dalam masjid dikabulkan doanya. Makanya imam selalu saya anjurkan, kalau baca doa, baca yang umumnya orang hafal, kasih dengar jamaah. Karena biasa juga imam kita tidak tahu apa dia bilang. Kita di belakang, amin, amin. Panas saya cikali. Apa kau sebut, apa kau minta? Jangan sampai jadi imam duda. Ya Allah, berikan kami jodoh. Dia bilang di belakang Bapak, amin. Padahal sudah ada istrinya. Ya, nah, apalagi penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada ketua masjid, dia kira dia yang punya masjid, semau-maunya, apa yang dia mau itulah dia. Tidak mau menerima pendapat jamaah. Oh, itu salah. Akhirnya apa? Orang tidak mau ke masjid karena merasa diktator ketuanya. Apalagi manajemen masjid. Ada juga masjid suka sekali saldo-saldo kas dia kumpul. Saldo kas 70 juta. Jangan simpan uangnya orang. Kenapa? Kalau dia simpan jadi saldo, tidak jalan amalnya orang. Kalau dibelikan tegel, selama tegel itu dipakai beribadah, yang beli tegel dapat pahala. Kalau cuma jadi saldo, tidak jalan. Yang lebih parah, saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing, tidak ada airnya. Ya, kalau kencing masih baik, Pak. Tapi kalau mencret, saya pernah suatu ketika pergi dakwah, mau sekali buang air besar. Saya bilang sama suami, singgah dulu, singgah. Saya percaya diri, saya kira kerannya baik. Selesai saya buka, mata, tidak ada air. Kalau air kencing masih biasa Pak, itu yang kuning susah Pak. Terpaksa saya keluar begini. Padahal saldo kasnya banyak. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Manajemennya apa? Karpetnya busuk. Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sound systemnya jelek. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bahkan ditusuk pantatmu dengan linggis yang panas, tembus di lehermu, tusuk telingamu, digunting lidahmu, tusuk matamu. Dia bilang anak muda, ngerinya. Nggak usah ke masjid, bikin takut-takut saja itu ustaz. Ada juga itu penceramah neraka saja dia cerita Pak. Pada luasnya itu surga, muat semua kita Pak. Neraka aja terus dicerita. Apalagi, Masya Allah, dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam Pak, mulai mau takbir sudah lama. Ada juga itu imam Pak, biar mau takbir sudah lama. Apa nak kau tinggal angkat itu selesai. Ada juga begitu. Apalagi kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam yang panjang-panjang dia baca Pak. Kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Sekalian jadi imam, apa dia baca? Surah Yasin dia bagi 2 Pak. Saya bilang, anak muda enak sholat di masjid. Dia bilang, apa enak? Ampun saya Ustaz. Kenapa ampun? Dia bilang, itu imam sholat subuh, surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Toba anak muda Pak. Kenapa dilarang yang panjang-panjang? Di belakang macam-macam Pak. Ada pensiunan yang sudah rematik,
tidak kuat lama berdiri. Ada juga itu orang tua, Pak, sudah tua betul, rematik, sudah bungkuk, terus setengah mati ke sana. Naik lagi angkat kepalanya. Masih belum selesai, tunduk lagi ke sini. Naik lagi dia. Belum selesai, tunduk lagi. Wah, disiksa orang tua ini, imam. Rasanya saya mau tarik itu turun. Oh, menderita orang tua. Ada juga anak muda yang sekali kentut. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu gendut yang tidak bisa lama berdiri. Makanya Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Dengar baik-baik yang suka imam di komplek ini, jangan kasih panjang. Kalau sendiri terserah. Nabi kalau sendiri sampai bengkak betis beliau, kalau sendiri. Kalau jadi imam, beliau baca surah yang pendek. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Satu, orang bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca Qul Huwallah, anak-anak pun ikut. Tapi begitu imam membaca surah Al-Ma'un atau Al-Anfal ayat 1 sampai 70. Imam khusyuk dengan bacaannya, kita menghayal di belakang. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut. Tidak hafal, terpaksa kita menghayal. Dibaca semua dinding. Dibacalah semua dinding. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai dibaca lagi keadaan keuangan masjid. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca, Pak. Dasat Latif caleg nomor 7. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Kata Nabi yang kedua, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Wadduha salah, ada yang bisa luruskan. Tapi kalau imam membaca Al-Mu'minun ayat 20 sampai 90 salah, urusanmu. Ini ada cerita, tidak tahu benar atau tidak. Anak pesantren Quran pulang dites hafalannya. Kau jadi imam nak, bacalah itu bacaannya. Panjang betul, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba lagi dia baca, jatuh cicak, kena kepalanya, kaget, stres, hilang hafalannya. Dia tidak tahu sambungannya. Apa sambungannya ini? Apa sambungannya? Hening, tidak ada yang nyambung. Hening satu masjid, Pak, diam semua. Tiba-tiba imam bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda paling muda di belakang berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Masalah. Ini cerita, ini benar, ini saya ngalami. Waktu saya masih sekolah di kampung, masih kecil, sujud imam. Lama sekali, tidak biasanya. Kayaknya sudah 5 menit, belum juga naik. Lama betul. Teman saya, ada yang langsung diangkat kepalanya. Ngintip. Langsung bilang, hilang imam. Ternyata yang mimpin sholat sudah keluar, Pak. Selesai sholat, ditanya, Pak Imam, kenapa Bapak tinggalkan? Dia bilang, saya kentut nak. Batal saya punya sholat, makanya saya tinggalkan. Saya bilang, Pak Imam, lain kali kalau batal kasih naik kepalanya orang, supaya dilihat ada darurat. Apa jawabannya? Saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Kacau sholat. Iya, kacau. Ini lagi waktu saya KKN saya dulu. Waktu itu belum jadi ustadz. Ada teman saya pakai soko, pakai gamis. Kita belum akrab, baru beberapa hari sebelah. Pasti baik agamanya ini. Jadi imam, dorong. Dia lah jadi imam. Al-Fatihah lancar. Begitu giliran dia baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud.
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abud. Saya sama kawan saya sudah kode. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma. Ini teman saya jengkel, langsung dia bilang, "Woi, kenapa itu tak putar-putar?" Langsung dia bilang imam, "Ini juga kupikir." Kacau. Akhirnya Pak bubar sholat. Kacau. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Makanya kalau imam salah, bubar jamaah. Kalau imam salah, kacau sholat kita. Makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Orang kaya sampai orang miskin boleh jadi makmum. Anak-anak belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam, hati-hati. Tidak boleh sembarang jadi imam. Dalam fikih salat jamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Kalau salah imam, kacau jamaah. Contoh tadi, sebentar lagi 2019 Indonesia akan milih imam. Hati-hati milih imam, Pak. Jangan milih imam karena satu suku. Karena kalau Bapak milih imam gara-gara satu suku, Bapak akan dikejar nanti di akhirat. Jangan milih imam karena satu partai. Karena partai tidak menentukan Bapak masuk surga atau tidak. Jangan milih imam karena kita dapat proyek. Karena sering kasih proyek. Jangan. Pilih imam lah, Pak, yang betul-betul mampu menyelamatkan umat Islam.